Tes, cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini, mungkin ini kalau videonya mungkin ngacak ya, kalau saya bahas terkait dengan UT ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas terkait dengan perhitungan nilai tuton ya. Kalau emang misalnya ya bagi yang ikut tuton ya, kalau yang ikut TMK, of course itu kita nggak bisa tahu nilainya bagaimana karena emang nilainya sudah langsung otomatis dikalkulasi dan diakumulasikan dengan nilai UAS yang menjadi nilai akhir. Nah, cuman kalau untuk tuton itu ada terkait dengan pengolahan nilai tutonnya itu sendiri. Nah, jadi kalau mungkin yang kalian lihat di layarnya ya, mungkin kalau pas kalian buka e-learning di bagian menu nilai, yang dimana menu nilai itu bisa diakses kalau misalnya kalian klik logo orang atau logo kepala orang, yang dimana nanti akan ada menu grades atau nilai, yang dimana nanti akan keluar tampilan awalnya tuh seperti ini sebenarnya. Jadi ada tuh course name atau nama kursusnya, daftar mata kuliah yang kalian ambil atau diregistrasikan dan ikut tuton. Nah, berhubung di sini semester ini ya, mungkin sebenarnya dulu semester 1 atau semester 2 tuh saya sempat udah bikin videonya, mungkin karena nggak tahu hilang jadi saya bikin lagi. Nah, jadi ada 7 matkul. Nah, atau mungkin kalian sesuaikan aja. Nah, grade-nya nih ada nih. Ada 12, 9, 9, 13 sampai 12. Nah, ini dapat dari mana sih? Sebenarnya kalau emang kalian nggak mau ribet atau nggak peduli kira-kira mau perhitungannya kayak gimana, sebenarnya kalian tinggal klik aja nih matkul atau mata kuliah atau kelas mana yang mau kalian cek sebenarnya. Contoh misalnya nih kalian mau ngecek pengelolaan laboratorium, misalnya nih saya mau ngecek pengelolaan laboratorium IPA nih misalnya. Tinggal saya klik matkulnya, nanti akan keluar tabel. Ya, seperti diskusi 1, diskusi 2 itu ada nilainya, yang dimana kalian fokus ke kolom grades ya. Nah, oke. So ini mungkin panduan dikit aja. Nah, kan ada nih logo palanya nih. Nah, nanti ada grades atau nilai. So di sini nanti akan ada, nah contohnya nih. Nah, misalnya saya mau ngecek nih, tinggal kalian klik aja ini. Nah, nanti akan keluar tuh seperti ini. Nah, kalian fokus ke bagian grade ini aja. Nah, nanti kalau misalnya contoh nih nilai absen udah masuk 100 ya, ya udah, nggak usah terlalu pusing-pusing banget. Karena perhitungan yang ada di depan tadi, atau mungkin saya bikin aja 2 tab aja ya. Nah, saya biasanya bikin tab 2 begini untuk memastikan bahwasanya 2 tab nih biasanya kalau absen. Ini tab yang ini sama tab absennya. Jadi ngecek nih udah nambah atau belum gitu kan. Nah, jadi yang di sini itu based on atau berdasarkan daripada hitungan yang ada di sini nih. Nih, total nilai partisipasi kehadiran yang besarnya 20%. Nah, segini. Terus untuk diskusinya 30% dan untuk tugas ya. Kalau kuis itu nggak ada pengaruhnya. Ingat ya, kuis itu nggak ada pengaruhnya. Cuman ada kehadiran diskusi sama tugas. Nah, mungkin kalian bingung nih, ini dapatnya dari mana nih 5, 7,13 ya. Nah, jadi itulah yang akan saya bahas kali ini. Nah, jadi ini kalau nggak salah berarti saya ngambil ya, saya ngambil pengelolaan laboratorium IPA, yang dimana sebenarnya kalau kalian nih pas pertama kali absen dan ngecek nilai di menu nilai, pasti pertama kali absen dan kalau absennya masuk pasti poinnya 3. Yang sebenarnya itu poinnya nggak 3. Nah, dapat dari mana nih? Misal nilai absen di sesi 1 ya. Nah, nilainya 100 misalkan. Nah, berarti pas di sini ternyata ya 2,5 nih poinnya atau nilainya. Dan ini 2,5 ini terhitung. Nah, nanti ada 2 versi ya. Ada 2 versi. Kalau versi yang pertama bobotnya ini 2,5%. Jadi 2,5% ini didapat dari 20%, karena kan tadi kita tahu bahwasanya kan nilai diskusi kan bobotnya kan absen kan 20% ya.
Nah, kalau kita bagi 8 sama rata, berarti 2,5% kan satu sesinya. Yang dimana kalau sebenarnya kalau nggak atau kita nggak hitung bobotnya, ya sebenarnya ininya 12,5%. Cuman karena kita mau butuh nilai akhirnya dan udah pakai bobot yang 20% untuk kehadiran, diskusinya 30% dan tugasnya 50%, maka nanti perhitungannya kita ambil yang di bagian yang saya blok warna kuning ini. Jadi 100 kali 2,5. Nah, jadi ini dihitung adalah C4 kali E4 tuh berarti nilai dikalikan dengan bobotnya ditambah nilai diskusi F4 di sini dikali dengan H4 adalah bobot untuk diskusi kedua. Bobot untuk diskusi ya. Nah, ternyata kalau diskusi kan ada 8 sesi nih. Makanya 3,8% untuk 3,8% ini juga hasil pembulatan. Sebenarnya itu kalau nggak salah 3,75 nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara angka detailnya itu 3,75. Cuman dilakukan pembulatan jadi 3,8%. Nah, dikali dengan yang H4 ditambah dengan nilai tugas dikalikan dengan bobot tugasnya. Nah, karena berhubung di sesi 1 nggak ada tugas, makanya nanti nilainya kan nambah 0 nih. Nah, di sini kalau semisal ya, anggap aja diskusinya belum dinilai, tapi kita udah absen nih. Nah, ini jadi ini nilai yang saya dapetin sementara ini adalah hasil dari 2 sesi. Ya, sesi pertama sama sesi kedua yang dimana ini ada beberapa yang cuman kehadiran doang. Ada juga yang diskusinya udah dinilai. Nah, contoh yang belum dinilai diskusinya nih yang bagian strategi pembelajaran kimia nih. Nah, udah absen nih, tapi diskusinya belum dinilai dan nilainya emang udah masuk semua 100. So that's why kenapa kayak dapat nilai 5 karena dapatnya di sini nih. Untuk nilai absen aja 2,5. Kalau untuk absen di sesi kedua itu juga 2,5. Sehingga kalau ditotalkan untuk 8 sesi sementara itu nilainya 5. Nah, namun akan berubah. Contoh misalnya saya ambil pengelolaan laboratorium IPA yang dimana nilai diskusi saya pertama adalah 92 dan nilai sesi kedua adalah 98. Ya udah, maka untuk sesi 1 nilainya kurang lebih nih 5,95 dan untuk sesi kedua 6,175 dan kalau ditambahin itu hasilnya 12,125. Nah, 12,125 ini dilakukan pembulatan sehingga hasilnya 12. Jadi kalau misalnya saya anggap aja saya belum ada nih nilai diskusi 2, ya nilainya nih cuma 8,45. Yang biasanya nih kalau dibuletin, ini nih sistemnya tuh kalau nggak salah kalau di atas 5 atau pas 5 itu dibuletin ke atas. Kalau di ke bawah itu ya ini sama kayak inilah. Ini kalau saya tuh. Nah, jadi 8 kan. Nah, pada 8,45 nih misalnya nilainya. Kalau saya masukin 98 maka dia nambah. Jadi 12,125 sebenarnya, ya. Dan dibuletin jadi 12. Jadi asal-usul 12, 9, 13 itu adalah perhitungan nilai daripada kehadiran, diskusi, sama tugas dikalikan dengan masing-masing bobotnya. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya nih nanti kalau nilai sesi ketiga nih, misalnya nilai absennya 100. Terus misalnya nilai diskusinya juga 100 dan nilai tugasnya juga 100, ya nanti habis sesi 3 nih. Habis sesi 3 kalau ditotalin sementara nilainya 35. Jadi itu nanti akan berakumulasi terus-menerus. Jadi based on tergantung berapa sih nilainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya nggak apa ya nih mungkin nilai absen kan pasti 100 nih. Dan pastikan harus masuk semua ya. Tuh. Jadi kalau saya nilai absennya 8 udah masuk semua dan nilai diskusinya misalnya nih tutornya baru ngecek cuma 2 doang nih. Sama nilai tugasnya juga belum dicek. Ya nilainya sementara 27. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi mungkin kalian bisa otak-atik sendiri atau kalian bisa masukin sendiri
Untuk filenya nanti akan saya share di kolom deskripsi saja. Nah, ini kan versi pertama. Jadi versi pertama itu adalah perhitungan dari nilai masing-masing dikalikan dengan bobot yang 2,5. Jadi bobotnya ini masing-masing sesi ya hitungannya ya. Nah, yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini mungkin ada tambahan nih. Ini saya gabungin beberapa matkul. Nah, oke. Jadi misalnya nih, tadi kita tahu bahwasannya kan nilai, kalau yang ini sistemnya gini. Ada nilai dari sesi 1 sampai sesi 8. Nah, saya ambil rata-ratanya. Ya. Kemudian dari nilai rata-rata ini dikalikan dengan masing-masing bobot yang ada di sini. Nah, ini sesuai ya, kehadirannya 20%, diskusi 30%, dan tugasnya 50%. Nah, nanti dia bakal langsung muncul nih. Nah, bedanya sama yang ini, kalau ini kita ngitungnya berdasarkan sesi nih. Sesi 1 berapa, sesi 2 berapa, sesi 3 berapa, sesi 4 berapa, nanti kita totalin. Kalau yang ini, kita nggak peduli mau dia sesi 1 berapa nanti nilainya, sesi 2 berapa, ini udah langsung kalkulasi di akhir. Nah, contoh nih, misalnya nih, nilai absen kan udah, ini sesinya, ini sesi ya, sesi 1, 2. Kita kan kehadiran. Nah, tadi 100 nih nilainya. Set. Coba, kalau misalnya kita anggap dulu, set, hasilnya sama. Langsung nih, nilainya 5. Tuh, sesuai kan ya? Sesuai. Jadi ini 5 nih nilainya. Nah, nilai rata-rata ini karena berhubung, ya wajar kenapa kecil nilai rata-ratanya. Kan rata-rata dari 8. Sedangkan kita cuman punya 200. 200 dibagi 8 itu hasilnya 25. Jadi kalau misalnya nanti ini nilai rata-ratanya juga akan ikut bertambah seiring kalau saya tambah ini. Nih, kalau saya isi 100 semua, nanti nilai rata-ratanya juga 100. Seperti itu. Nah, terus misalnya tadi ini kan 92 sama 98. Ternyata tadi nilainya itu 12,125 atau dibulatin 12 kan. Kita masukin juga nih 92 sama 98. Sama. Bedanya adalah beda logik aja sebenarnya. Kalau di sini yang saya rata-ratain adalah bobotnya, baru nanti saya kali dengan masing-masing nilai baru ditambahin. Kalau di sini saya rata-ratain nilainya dulu baru dikalikan dengan bobot. Nah, baru saya totalin. Nah, ini sama kok. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau di sini fokusnya ke diskusinya. Nah, diskusinya kan 7,13 nih. Nah, di tabel ini kita nggak tahu untuk nilai diskusinya tuh berapa bobotnya. 7,13 kan di sini, tapi di sini nggak dapat nih informasinya. Kalau untuk absen juga sama, 5 nih dapat dari mana? Nah, jadi kalau di sini hitungannya per sesi. Nah, jadi logik yang di sini nih yang dapat 5, 7,13 itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nilai rata-ratanya dikalikan dengan bobot kurang lebih seperti itu, ya. Dan ini juga nanti sama nih. Kalau misalnya 100, terus kemudian ini dapat 100. Nah, terus misalnya dapat 100, ya nambah. Jadinya nanti nilainya 35, nah, alias ini berarti kalau dibulatin hasilnya 35. Jadi sebenarnya kalau kalian butuh file ini, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Nah, gini takutnya ya, ini kan ditakutkan bahwasannya emang nilainya udah masuk. Contoh nih, sebelumnya saya pernah kejadian bahwasannya nilainya udah masuk nih 100, 100, 92, 98 misalkan ya. Tapi ternyata ininya nggak ada. Jadi gimana mau ada hasilnya tapi kalau bobotnya nggak ada? Itu yang pertama. Jadi setidaknya kalian tahu nih, oh itu masih mending, pasti kelihatan kan. Oh iya, ini nggak ada bobotnya, berarti karena nggak ada bobotnya makanya nilainya nggak kehitung. Nah, yang kedua adalah bobotnya ada, tapi kalkulasinya salah. Karena sebelumnya ada nih, misalnya nih contoh, kalau misalnya nilai absennya cuma 1, kan hasilnya 2,5.
kalau absennya 2 itu 5. Nah, atau yang ini deh, saya otak-atik di sini aja. Nah, jadi nilai absen harusnya kan 5 nih. Nah, tapi walaupun emang ini ada bobotnya, tapi secara perhitungan itu kurang pas. Sehingga nilai yang ada di sini itu sama kayak nilai satu absen. Jadi semisal nih, anggap aja nih ini 7. Dan di sini 5, harusnya 12. Tapi karena berhubung yang satu nggak kehitung, jadi yang kehitung tuh cuman absen satu sesi doang, alias 2,5, nanti berarti hasilnya 9,63. Nah, otomatis hasilnya beda dong. Nah, jadi kalian kalau emang punya file ini dan kalian mau otak-atik, setidaknya kalian bisa, oh iya, kalau bobotnya ada, kalian bisa cek nih, hitungannya bener apa salah, gitu loh. Ya, terkait kalau ini, jadi kalau versi yang A ini, dia lebih fokus ke bagian sininya. Kalau ya versi kedua, itu adalah fokus ke bagian per bagian daripada si tuton. Absen, diskusi sama tugas, kita tahu nih nilainya berapa untuk versi B. Kalau untuk versi A, ini udah langsung versi otomatis versi oh iya. Kalau misalnya saya punya 100 100 92 98, itu saya nggak peduli nih mau dia 5, mau dia 7,13, dia nanti hasilnya 12,125 yang hasilnya tuh kurang lebih seperti ini. Karena di sini ingat lagi, ini dihitung per absen, per diskusi, per tugas, tambah memikirkan per sesinya. Jadi bukan hitungannya nih, kalau 5,0 itu berarti khusus sesi berapa sama sesi berapa gitu loh. Jadi bukan yang kayak gini nih, sesi 1 5,95 nggak ada. Jadi di website e-learningnya itu yang di bagian ini di bagian nilai yang ini itu dihitung per, oh ini nilai absen, oh ini nilai diskusi, oh ini nilai tugas. Jadi bukan hitungannya bukan per sesi. Nah jadi gitu ya. Jadi kalau ini setidaknya kalian bisa tahu, oh per sesinya tuh nilainya berapa sih. Nah jadi anggap aja misalnya nilainya 100 semua. Nah misalnya nilainya 100 semua nih, nilainya 100 100 100 100 100. Nah jadi ini bobot maksimumnya ya, bobot maksimumnya. Jadi kalau misalnya secara maksimum per sesinya ini 6,25 kalau nggak ada tugas. Kalau ada tugas ini hampir 23. Nah, tapi ingat, yang perlu difokuskan adalah per detail nilainya aja ya. Jadi nggak usah terlalu puyeng tuh, misalnya di depan angkanya berapa ya. Oke, so I think segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk perhitungan nilai tuton. Nanti untuk filenya bakal saya share di kolom deskripsi, kalian cek aja. Dan segitu aja untuk video terkait dengan pembahasan mekanisme di UT untuk video kali ini. Dan jika ada kekeliruan, mungkin kalau misalnya oh iya bang, misalnya nih ternyata mungkin gua ada salah ngitung nih, mungkin gua ada salah formula nih di filenya, kalian boleh komentar aja, kalau kalian boleh cek di kolom komentar. So segitu aja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.